Usai menetapkan tersangka dan menahan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama 8 ASN dan pihak swasta, penyidik KPK kembali menggeledah ruang dinas Wali Kota Bekasi serta ruang Kepala Dinas Perumahan Rakyat. Sejak Jumat siang hingga sore hari, sejumlah penyidik KPK menggeledah kantor Pemkot Bekasi. Selain ruang kerja Rahmat Effendi, KPK juga menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi. Saat penggeledahan, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reni Hendrawati, turut dipanggil dalam pemeriksaan. Usai penggeledahan selama 5 jam, 8 penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti tambahan yang tersimpan dalam 2 koper dan tas besar. Sebelumnya, KPK menetapkan 9 orang termasuk Wali Kota Bekasi sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Selain wali kota, kasus tersebut juga melibatkan kepala dinas, camat, hingga lurah di Bekasi, Jawa Barat. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama sejumlah ASN di Kota Bekasi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Kota Bekasi. Dalam OTT yang dilakukan penyidik KPK, Rahmat Effendi ditangkap di rumah dinasnya. KPK menyita uang 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan jumlah uang 2 miliar rupiah dari rumah dinas Wali Kota Bekasi. Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE diduga telah meminta sejumlah uang kepada para pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah Kota Bekasi, di antaranya menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Wali Kota Bekasi diduga menyalahgunakan kewenangannya mengintervensi lokasi lahan untuk proyek pengadaan. Selain itu, ia juga diduga memilih langsung pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN Februari 2021, kekayaan Rahmat Effendi mencapai 6,3 miliar rupiah. Sebagian besar harta berupa tanah di 38 lokasi di Bekasi, Subang, dan Bogor. Aset lain berupa sejumlah mobil senilai 810 juta rupiah. Penggunaan anggaran dengan nilai tidak wajar pernah terjadi pada APBD 2021 di Kota Bekasi. Alokasi anggaran mencapai 1 miliar rupiah untuk pembelian kendaraan operasional pimpinan DPRD Kota Bekasi dan dianggarkan tahun 2021 saat pemberlakuan PPKM darurat. Kontroversi lain dilakukan sang wali kota yang merayakan pesta ulang tahun di masa pandemi Februari 2021 lalu di villa pribadinya di Cisarua saat lonjakan kasus COVID-19 masih terjadi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 22 tahun malang melintang di pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat, Wali Kota Rahmat Effendi tersandung kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Rahmat Effendi ditangkap bersama 8 ASN Pemkot Bekasi serta pihak swasta. Wali Kota Bekasi dan sejumlah ASN di Bekasi dan pihak swasta digelandang ke gedung KPK di kawasan Kuningan setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK Rabu siang. Mereka diperiksa selama 18 jam di kantor KPK, sejak Rabu malam hingga Kamis petang. Wali Kota Bekasi yang akrab disapa Pepen itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum dikabarkan terjaring OTT, Rahmat Effendi yang merupakan politisi Golkar tersebut sempat mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Bekasi. Wali Kota 2 periode ini juga sempat jadi sorotan dalam beberapa hari terakhir, lantaran anggaran karangan bunga dalam APBD Kota Bekasi yang mencapai 1,1 miliar rupiah. Sang wali kota beralasan anggaran karangan bunga penting karena untuk menggantikan kehadiran wali kota memenuhi banyak undangan warga.
Di wilayah Bekasi, Rahmat Effendi telah 22 tahun malang melintang, baik di jajaran legislatif maupun eksekutif. Rahmat Effendi tercatat sebagai anggota DPRD Kota Bekasi sejak 1999 dan menjadi ketua DPRD pada tahun 2004 hingga 2008. Ia juga menjabat sebagai wakil wali kota Bekasi pada 2008 hingga 2011 dan menjadi PLT wali kota Bekasi pada 2011 hingga 2012. Berlanjut terpilih sebagai wali kota Bekasi selama 2 periode sejak 2012 hingga 2023 mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.